Shalom, Pak Daniel, Pak Titus, Oma. Salam semuanya, selamat pagi. Ayo Pak, kita mulai Pak Daniel. Dimulai. Oke, Ya Pak. shalom teman-teman sekalian, selamat pagi. Selamat kita menikmati hadirat Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau di tengah-tengah tidak nyamanan sekalipun Tuhan, ajar kami untuk tetap mengucap syukur, ajar kami untuk tetap mencari hadirat Tuhan, walaupun tidak nyaman sekalipun Tuhan. Beri kekuatan kepada kami Tuhan, saat kami menikmati hadirat Tuhan, yakin dan percaya apa yang menjadi persoalan kami, apa yang menjadi ketidakmampuan kami, Tuhan akan memberikan solusi jalan keluar, dan Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan, pengurapan turun atas kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Titus. Ya, terima kasih. Mari kita masuk hadiratnya. Kita menyembah Tuhan. Sebab Dia yang mulia, yang layak menerima pujian. Mulia, mulia, bagi anak domba. Mulia, mulia, bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang kita dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Mulia, mulia, bagi anak domba. Mulia, mulia, bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta, dan yang akan
memerintah selamanya atas semua yang hidup, atas semua yang hidup, atas semua yang hidup. Oh, haleluya. Oh, sembah Kau Raja mulia atas hidupku. Bersyukur Tuhan, sebab Kau sungguh baik. Kau sangat baik dalam hidupku. Kami menyembah-Mu, kami puji nama-Mu. Kau yang layak terima pujian. Glory, 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 haleluya. Ku sembah selamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki Raja yang mulia, yang menguasai segala langit dan bumi, karena itu dalam sebuah lagu ini ada suatu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Sudahkah kita siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Apakah kita harus biasa-biasa dalam hidup kita, atau kita benar-benar mempersiapkan diri kita dengan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga saat Dia datang, Dia benar-benar bisa mengangkat kita karena kesiapan dari umat Tuhan itu. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap pada. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Katakan sekali lagi, sudahkah kita siap sedia menghadap datangnya Yesus kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan
tanda kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Kita bernafas di dalam dunia. Kita bernafas di dalam dunia. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh menyapa Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah ini boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga ada bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menyingkapkan segala kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Sehingga firman-Mu boleh membawa kami untuk semakin dekat dan mengenal Engkau secara pribadi. Oleh karena Roh Kudus, Engkau yang memampukan pada kami untuk mengenal Engkau secara pribadi. Dan pada saat ini kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Bila pengurapan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Sehingga apa yang dibaca, apa yang disampaikannya, boleh menguatkan dan meneguhkan kami pada pagi ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Titus buat pujian penyembahannya. Selanjutnya untuk firman Tuhan kami serahkan kepada Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Ya, terima kasih Pak Daniel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan kembali lagi baca firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan di Mazmur 79. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 79. Doa umat yang terancam. Di sini ada 13 ayat ya. Saya akan bacakan secara cepat ya Bapak Ibu Saudara. Mazmur Asaf, ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasih kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediaman mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami. Oleh karena nama-Mu, mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan.
sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh, dan balikkanlah ke atas pangkuan tangga kami 7 kali lipat celah yang didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun temurun. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 79 ini ya ditulis ya dalam pada saat umatnya terancam ya. Jadi ada konteks kehancuran Yerusalem ya di sini ya. Jadi sebagai doa yang penuh dengan ratapannya dan harapannya. Dalam penderitaan, pemazmur mengajarkan kita untuk tetap berseru kepada Tuhan, mengakui kelemahan dan tetap berharap pada kasih setia-Nya. Kita akan melihat ada beberapa poin ya Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, keadaan yang sulit ya. Di sini di ayat yang pertama sampai keempat tadi ya, kita sudah baca merupakan pengakuan atas realita penderitaannya. Ayat kuncinya di mana bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam milik-Mu. Mereka telah menajiskan bait kudus-Mu. Di sini pemazmur menggambarkan ada kehancuran Yerusalem sebagai akibat dosa bangsa itu sendiri. Ya, jadi keadaan ini menunjukkan bahwa umat Allah tidak kebal terhadap penderitaan, ya, terutama ketika mereka menyimpang dari jalan-jalannya atau dosa, berbuat dosa. Jadi yang harus kita kerjakan ya dalam menghadapi kesulitan ya, kita harus datang kepada Tuhan dengan kejujurannya, mengakui keadaan kita dan mencari wajah-Nya. Poin yang kedua yaitu doa permohonan ya, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah baca di ayat yang ke-5 sampai 9 tadi ya. Ayat kuncinya di janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Segeralah mendahului kami dengan rahmat-Mu, sebab kami sangat lemah. Ya, pemazmur menunjukkan ya di sini dikatakan ya pemazmur yang mengingatkan buat setiap kita ya betapa pentingnya kerendahan hati di dalam doa. Ya, kita mengakui semua kelemahan kita di hadapan Tuhan dan kita mengandalkan kasih karunia-Nya atau rahmat-Nya ya. Bukan kekuatan kita sendiri atau kita bukan mengandalkan kebaikan kita. Ya, sebenarnya kita ini tidak berbuat hal yang besar gitu atau sesuatu yang wah kita bisa banggakan ya. Tidak ada ya. Kita mau tetap ya Tuhan, semuanya itu karena Tuhan. Tuhan, terima kasih ya. Semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Ya, seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya, di dalam orang-orang yang di firman Tuhan ya, mereka semua berdoa ya ketika menghadapi kesulitannya. Contohnya ada banyak ya, Daniel ya, ada Musa. Daniel ketika diperhadapkan situasi yang sulit ya, nggak boleh berdoa gitu ya. Nanti kalau berdoa di mana akan dimasukkan di gua singa. Ya. Ketika di gua singa, Daniel juga berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan melepaskan dengan caranya yang ajaib. Ya,
Sadrak, Mesak, dan Abednego juga sama ya seperti itu. Ketika mereka dihadapkan pada perapian yang menyala, bahkan apinya dipanaskan berapa kali lipatnya, tapi tetap saja mereka mengalami kelepasan ya. Karena apa? Mereka mengandalkan Tuhan. Tuhan itu bisa ya membuat semuanya dengan mudahnya ya. Mereka lepas ya tanpa ada bau kebakarannya, nggak gosong. Padahal mereka sudah berada di api. Di sini kita lihat ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca itu, waduh, kok kayak film yang fiktif gitu ya. Waduh, tapi Tuhan itu bisa ya. Dia bisa melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Bahkan tidak ada bau terbakar, bau gosong sedikit pun. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Musa ya. Musa mereka berdoa kepada Tuhan ya. Ada pelepasan terjadi ya. Ada mujizat demi mujizat yang diadakan Tuhan ya lewat Musa. Demikian juga kita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, maka Tuhan itu tidak tinggal diam ya. Ketika kita berseru kepadanya, maka Tuhan itu bertindak ya dengan caranya yang ajaib. Ya. Lalu poin yang berikutnya yang ketiga yaitu pengharapan dalam keadilan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Ya di ayat yang ke-10 sampai ke-13 ya. Ayat kuncinya di maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Ya di ayat yang ke-13 meskipun berada di tengah penderitaan ya pemazmur tetap yakin bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya dan menghakimi musuh-musuh mereka. Jadi kita semua diingatkan untuk tetap bersyukur dan tetap memuliakan Tuhan ya dalam segala hal. Ya meskipun kondisi tidak enak sekalipun ya tetap bersyukur ya. Tetap memuji Tuhan. Karena apa? Karena tadi kita sudah lihat ya bahwa Tuhan itu bisa memulihkan. Ya, Tuhan itu berbuat sesuatu yang ajaib. Ya, seperti yang dialami oleh Paulus ya, Paulus dan Silas. Ya. Mereka memuji Tuhan ya pada saat di penjara. Ya, mereka memuliakan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kelepasan terjadi. Ya, ada gempa. Tahu-tahu ada gempa yang bisa melepaskan mereka dari penjara ya, dari rantai ya, dari tangan dan kaki yang dipasung seperti itu ya. Mereka lepas ya dengan mudahnya. Ini kalau bukan Tuhan, tidak mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin ada terjadi sesuatu yang ajaib. Semuanya karena campur tangan Tuhan. Jadi pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan ya, bahwa kita tetap berharap, tetap memuliakan Tuhan. Ya, jadi harus percaya bahwa Tuhan itu membela kita, ya anak-anaknya, membela kita umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-13 ini saya juga sedikit menyoroti ya, di mana kita umat Tuhan ya, umatmu ya, kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Ya.
Di sini terlihat ya bahwa waktu saya baca di mulai ayat yang pertama sampai 13 ini, waduh, kok awal-awal ayatnya nggak, yang kita baca kok rasanya kok nggak enak ya, kok sedih sekali ini ya. Kondisi yang terpojok begitu ya, kondisi yang nggak enak, nggak mengenakkan gitu. Tapi di ayat yang ke-13 ya, pada ayat yang terakhir dikatakan, kami ya umatmu dan kawanan domba gembalaan. Kita ini seperti domba-domba Tuhan ya, tergantung ya pada gembalanya. Gembala yang kita siapa, Bapak Ibu? Gembalanya kita adalah Tuhan. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak terbatas. Ketika kita memiliki gembala yang agung ya, gembala yang ajaib, maka apa yang kita khawatirkan? Tidak ada jawabannya ya. Maka apa yang kita takutkan? Jawabannya tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi tetaplah melekat ya, tetaplah nempel pada gembala kita. Karena ketika ada musuh, maka gembala kita itu tidak akan membiarkan ya kita domba-dombanya diproteksi, dilindungi ya, dijaga dengan luar biasa ya. Bahkan diangkat ya, digendongnya kita. Nah, seperti itu. Kalaupun ada yang tersesat ya, ada yang terhilang, Tuhan itu mencari. Ya, mungkin kita hari-hari ini mengalami situasi yang sedang jauh dari Tuhan ya. Kita mau kembali kepada Tuhan ya. Tuhan itu sedang mencari umatnya yang bersungguh-sungguh ya. Lalu kita akan lihat di mana ada responnya, syukur ya di ayat yang ke-13 tadi ya. Kami akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Ya, pemazmur yang menunjukkan sikap syukur ya, meskipun Israel sedang mengalami penderitaan yang berat. Ya, di sini kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, syukur ini merupakan ungkapan iman. Ya, iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan yang baik. Ya. Untuk setiap kita yang mengasihi Dia. Walaupun kita masih belum melihatnya, ya hari-hari ini, ya mungkin kita sedang dihadapkan pada kesulitan, ya, dan kita masih belum melihat, ya, sinar yang terang itu, tapi kita belajar ya, bersyukur karena saatnya kita akan melihat ada sinar ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan bersyukur lagi karena Tuhan itu yang sejatinya yang menginginkan kita semua umatnya itu bersukacita ya. Dan di poin yang terakhir ya, di sini dikatakan puji-pujian akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Nah, pujian pada Tuhan ya, tidak hanya dilakukan secara pribadi, tetapi juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi pemazmur ingin memastikan bahwa umat Tuhan terus memuliakan namanya di sepanjang waktu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan Mazmur 79 ini ya, di mana mengingatkan kepada setiap kita supaya apa? Supaya kita juga menyadari identitas kita sebagai umat Tuhan yang dipelihara ya. Kita sebagai kawanan domba gembalaannya ya. Tidak dibiarkan sendirian ya, tidak dibiarkan menghadapi
persoalan sendiri, tetapi ada Gembala Agung yang bisa kita andalkan. Ya, sebagai ilustrasi ya, di mana seorang anak kecil ya tetap memegang tangan bapaknya ya dengan erat di tengah apa? Di tengah hujan, mungkin di tengah badai ya. Tetap percaya bahwa sang ayah itu tidak membiarkan jatuh ya. Tidak melepaskan tangannya kita. Ya, sebagai umat Allah kita harus bersyukur, kita harus tetap memuji Tuhan ya. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, ya kita tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan bersama dengan kita ya, Allah Immanuel, kita butuh apa? Ya, kita tidak akan kekurangan apapun ya, karena Tuhan ada di dekat kita ya. Kuncinya di mana ada Tuhan ya, situasi apapun kalau kita bersama Tuhan, kita pasti menjadi pemenang ya, karena bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan sekian ya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Vivi. Firman yang sudah disampaikan, doa umat yang terancam. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Vivi, pertama kali lihat di ayat yang pertama, wah begitu mengerikan ya. Tetapi itulah Tuhan kita, di mana ribuan tahun yang lalu, kalau kita melakukan kesalahan, kita akan mengalami hal yang sama. Tetapi di zaman anugerah seperti ini, Tuhan akan memberikan waktu untuk kita untuk supaya bertobat. Nah, apa yang disampaikan Bu Vivi tadi, tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi sesulit apapun kehidupan kita, yuk kita tetap bersyukur, memuji Tuhan, tetap datang kepada hadirat Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, perlu sekali saya tambahkan bahwa mendengar firman Tuhan, beribadah, itu sangat baik. Karena apa? Karena kalau saudara dalam 1 bulan atau beberapa minggu tidak bergereja, ya, saya yakin dan percaya asupan firman Tuhan dari surga itu akan berkurang. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang percaya itu berputus asa. Karena apa? Karena tidak diimbangi dengan menikmati hadirat Tuhan, menikmati suara Tuhan, menikmati puji-pujian, semuanya. Kalau kita lewatkan, saudara sedang berkurang vitamin yang diberikan Tuhan melalui kebenaran firman. Nah, makanya saya mau katakan bahwa ada sebagian orang percaya yang menggebu-gebu mendengar firman Tuhan, tapi selanjutnya entah kenapa, kena problem masalah, terus dia hilang. Dia nggak pernah ke gereja karena sesuatu hal, terus akhirnya dia nggak mendapatkan apa-apa. Justru dalam kelemahan yang terjadi. Dan akhirnya apa? Putus asa. Nah, karena apa? Karena apa? Asupan firman Tuhan itu semakin berkurang. Tapi coba kalau saudara setiap saat mendengar firman Tuhan, yakin dan percaya bahwa kekuatan itu terus akan membentengi saudara. Apalagi saudara menjadi pelaku firman. Wow, dahsyat. Apa yang nanti diuraikan oleh kita tadi, seperti Daniel di gua singa. Kalau diibaratkan, kalau saya mungkin langsung dimasukkan di gua singa, mungkin langsung dicaplok ya. Karena saya ini orangnya agak gendut ya. Kalau Daniel pada waktu itu agak kurus ya. Tapi nggak kurus dan gemuknya bukan, tetapi karena ketaatan Daniel, jadi dia tetap berdoa. Jadi apa yang disampaikan oleh Vivi tadi, tetap kita berdoa, kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Satu saat kita akan mengalami problem. Nah, justru mengalami problem itu kita yang kita ingat adalah firman. Wow, dahsyat saudara. Tapi kalau orang nggak pernah mendengarkan firman, nggak pernah bergereja, nggak pernah doa pagi, bagaimana mungkin firman itu datang bereaksi dalam kehidupan saudara? Gitu loh, yang menjadi pertanyaan. Kan ini logika sekali, logik sekali gitu loh.
Jadi kalau saya merenung, oh, banyak orang-orang percaya yang berguguran. Kenapa? Karena sudah nggak percaya lagi, sudah nggak dengar firman lagi. Nah, pada saatnya bersamaan dia mengalami problem, dia tergeletak. Karena apa? Nggak ada kekuatan. Tapi berbahagia saudara dan saya pada saat doa pagi seperti ini datang, yakin dan percaya. Satu saat saudara akan mengalami problem, masalah dalam kehidupan saudara. Saudara nggak mampu, tetapi Tuhan akan memberikan kemampuan. Karena apa? Lahir satu pemikiran atau satu firman keluar dari otak saudara, dari hati saudara, muncul firman itu bereaksi. Karena apa? Roh yang ditempatkan dalam diri saudara dan saya itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Saudara, kita lihat flashback sebentar ya, beberapa minggu yang lalu ini lagi tenar ya, tentang kebakaran California, Los Angeles itu ya, di mana waktu itu ada penghargaan buat para bintang-bintang top Hollywood. Nah, saudara tahu mereka menduduki ranking-ranking siapa yang pilih ini. Ada banyak yang memilih aktor-aktor Hollywood. Siapa yang memilih Jesus? Siapa yang mau ikut Jesus? Hah? Jesus? No. Sambil guyuk kekayaan saudara. Ini kan bukan kata ini penghinaan. Makanya beberapa jam kemudian Los Angeles, California, bumi hanguskan oleh Tuhan. Karena apa? Menista Tuhan. Apa yang dikatakan di Alkitab? Tuhan itu api yang menghanguskan. Wah, udah dia. Supaya apa? Kita sadar. Hormatilah Tuhan. Amin. Ayo kita sama-sama bertumbuh di doa pagi ini. Saudara dengarkan firman Tuhan itu. Oh, dahsyat. Itu asupan firman yang luar biasa dari surga untuk saudara dan saya. Terima kasih Bu Vivi, luar biasa buat uraian firman-Nya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Doa dan bangsa dan negara. Siapa ya di sini ya? Pak Eri, Pak. Tolong, Pak. Untuk berdoa untuk bangsa dan negara. Pak Eri. Pak Eri. Enggak ada ya Pak Eri ya. Oma Giok. Oma, selamat pagi Oma. Oke, Ya, tolong minta doakan bangsa dan negara Oma. Terima kasih. ya. Bapak yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Jadikanlah Tuhan firman ini rema di dalam kehidupan kami, contoh yang baik untuk kami lakukan. Bukan kami baca saja dan kami dengar, tapi kami lakukan di dalam setiap segi kehidupan kami. Makasih Tuhan, tiba saatnya kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang sempat kami diami pada saat ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan masih memberi keamanan kepada negara kami, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Juga perekonomian yang saat ini sedang lemah, kami percaya kami tetap berpasrah kepada Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan membangkitkan ekonomi daripada bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berikanlah Tuhan kepada pemimpin negara kami supaya Tuhan beri hikmat, akal budi, dan Kau beri tubuh yang sehat, biar setiap apa yang dikatakan dan direncanakannya semuanya demi kebaikan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati semuanya kami yang masih sempat ada di negara Indonesia ini, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Jadikanlah kami di mana kami berada supaya menjadi saluran berkat dan menjadi berkat buat orang lain. Setiap siapa saja yang ada di dekat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan Engkau doa kami yang kurang sempurna ini, yang kami akan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Oma Giok. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Ronald untuk Ya, doa. kita masih saling mendoakan ya. Waktunya 10 menit, silakan.
cari dia. Kalau memang ada dia, saya mau temuin.
Halo, selamat pagi semuanya. Pagi-pagi. Pagi semuanya, Tuhan memberkati. Amin, Sensus, pagi. sensus. Ya, Sensus, Yusuf, Pak. sensus. Sehat, Pak Gimin? Sehat, puji Tuhan. Ya, puji Pak Tuhan. Titus sih nyetir wis ngopi siapa belum itu? Ini Pak Titus belum nyampe-nyampe. Terus ini mau ke pasar atau mau balik ke rumah ini Pak Titus ini? Hati-hati. Jangan itu apa namanya teledor. Izin ini ya, Sensus, Pak anterin Daniel, Pak anak-anak. Tito. Oh ya Iya, Pak Gani. Gani. Shalom Iya Pak Pak Gani. Gani. Ini Makasih Pak Pak Gani Gani. lama tidak bersuah ini. Iya. Join setiap pagi Pak Gani biar sehat tubuh itu, jiwa dan roh. Pak Gani jadi imut-imut tuh Pak Gani. Kalian Jadi punya. jangan lupa happy holiday. Iya. Join happy holiday nanti ya Pak Gani ya. Ini belum Iyalah. dibuka, mikrofonnya belum dibuka. Nanti atur waktu Pak. Bulan 5 masih jauh, masa Terima Pak Gani. bisa diatur. Diatur. Bisa diatur. Tuh Pak Nanti Eko, Mas kesaksian udah, lagi Pak Pak Eko Gani. udah catat lo namanya lo Pak Gani. Ya. Oh, Kesaksian lagi dicatat. Pak Gani. Hah? Nanti kesaksian lagi Pak Gani. Jadi pesulapnya, jadi saingannya jadi komposer. Oh, Pak Yusuf itu juga mau kemana itu? Wah, ada Pak Gani. Mau cari duren. Hah? Cari duren di Wonosalam. Waduh, Mak Nyos iku wis mantap tenan. Sama geprek ke diri. Wala, kok enggak sekalian. Sekalian itu loh. Pecel Medio apa Blitar. Bu Vivi loh. Blitar ya. Duren ke diri ke sama tahu teh diri. Iya. Dia cari Pak Tito sini mau makan geprek ke. Oke, siap. Waktunya untuk yel-yel. Oke. Pak Tus, mute-nya Pak Tus. Pak Heri. Pak Gani. Bu Yani, Bu Vivi. Iya. Buka mute-nya. Belum. Oke. Pak Gani. Hilang Pak Gani. Antar sekolah Pak. Gani antar sekolah. Antar sekolah. Oke, kita lakukan yel-yel kita seperti biasanya. Keluarga saat teduh. Bismillah. Yes, strong in the Lord. Oke. Terima kasih. Luar biasa buat pagi yang indah. Selayaknya kita menjadi laskar Kristus. Jangan pernah takut menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Justru disitulah letaknya kedewasaan akan diuji di situ. Saudara dan saya dewasa dan tidaknya melewati proses kehidupan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini doa penutup kami serahkan kepada Pak Heri, Pak. Siapa yang mau didoakan nih? Pak minta didoakan itu Lovely anaknya Bibi sakit batuk, lagi batuk. Sakit batuk, Pak Heri. Iya. Nah, siapa lagi nih? Iya. Sudah. Oke, Pak Heri, silakan doa penutup dan doa untuk Saya orang-orang yang sakit. Apa Pak Yusuf? doakan Apa, Pak supaya Jaya. Apa enggak Suaranya nggak jelas. jelas Diri ya? apa? Pak Eri. Ya, kok enggak jelas Pak Yusuf? Diulang. Diulang Ada Pak ya? Yusuf.
Sinyalnya hilang. Hmm. Ya, didoakan aja Pak Eri. Silakan. Ya. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rasakan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, semuanya hanya oleh kasih Tuhan kami boleh melewati tahun-tahun yang boleh kami lewati Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Lovely, anak dari Bu Vivi yang dalam keadaan sakit batuk. Kami rindu Tuhan jamahan-Mu ada dalam kehidupannya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan dari penyakit batuk ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk anak Sean, Tuhan pulihkan kesehatannya supaya anak Sean boleh melakukan aktivitasnya dengan baik tuh. Dan Engkau pulihkan dan Engkau jamah dia untuk anak Sean. Demikian juga kami berdoa untuk anak Siska Tuhan, saudara Siska, Pak Yusuf yang juga Tuhan sudah pulihkan, Tuhan terus perbarui dalam kehidupannya. Tuhan sempurnakan hujat-Mu nyata dalam kehidupannya. Demikian juga untuk istri kami yang Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu sehingga mulai kemarin lusa sudah bisa tidur nyenyak. Kami bersyukur bahwa jamahan-Mu nyata dalam hidup. Dan juga untuk pemulihan kesehatannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini untuk setiap yang mengikuti saat teduh, baik yang lewat Zoom maupun yang tidak bisa lewat Zoom. Kiranya Tuhan memberkati, kemana mereka berada Tuhan memberkatinya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa keluarga saat teduh ini semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan serupa doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Eri. Amin. Selamat pagi Makasih. semuanya. Ya, Tuhan thank you berkati. semuanya. Tuhan berkati. Semangat. Oke. Tuhan Yesus Yes. memberkati semuanya. Mari God bless you. saya tutup ya. Tuhan Yesus memberkati Oke, semuanya. Pak Ronald. Thank you.